Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema manajemen persediaan. Lampir yaitu definisi manajemen persediaan, yang kedua manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan, yang ketiga keuntungan memiliki persediaan yang cukup, dan yang terakhir yaitu permasalahan dan solusi dalam bidang persediaan secara umum. Yang pertama, definisi manajemen persediaan. Definisi manajemen persediaan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik mentah, setengah jadi, maupun barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Dalam jumlah persediaan, setiap perusahaan memiliki jumlah berbeda-beda. Pada perusahaan tertentu, kadang-kadang persediaan menggambarkan 70% dari keseluruhan aktiva lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan. Menurut Lukas Setiatmaja, manajemen persediaan atau inventory management memfokuskan diri pada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, berapa unit persediaan yang harus dipesan pada suatu waktu? Maksudnya, perusahaan harus tahu berapa jumlah persediaan yang harus dipesan pada suatu waktu tersebut. Kemudian, yang kedua, kapan persediaan harus dipesan. Jadi perusahaan harus tahu persediaan tersebut habisnya kapan dan harus tahu waktu pemesanan tersebut. Kemudian, dari segi konsep manajemen persediaan berbeda-beda berdasarkan kategori perusahaan seperti perusahaan manufaktur, dagang, jasa, dan lain sebagainya. Menurut Al-Haryono Yusuf bahwa persediaan memiliki dua karakteristik penting, yakni yang pertama, persediaan tersebut merupakan milik perusahaan. Yang kedua, persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Selanjutnya, keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Menurut Farah Margareta, ada beberapa keuntungan memiliki persediaan yang cukup. Yang pertama, adanya kesempatan untuk menjual barang. Yang kedua, memungkinkan mendapatkan potongan. Yang ketiga, biaya pesanan dapat dikurangi. Yang terakhir, menjamin kelancaran proses produksi. Nah, untuk yang selanjutnya ada permasalahan dan solusi dalam bidang manajemen persediaan secara umum. Secara umum, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh manajer bagian gudang dalam bidang persediaan ini, baik secara internal dan eksternal. Dan tentunya ada beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi persoalan ini, yaitu yang pertama yaitu permasalahan dan solusi pada pendekatan internal. Nah, adapun beberapa permasalahan dan solusi yang terlihat secara internal pada bagian persediaan, misalnya stok barang di gudang sering habis tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, ini secara umum disebabkan karena pesanan atau orderan yang diterima ternyata melebihi dari perkiraan. Sebenarnya bagus karena artinya barang perusahaan mengalami daya minat tinggi dan penjualan juga terjadi peningkatan. Namun, karena tidak sesuai dengan produksi dan permintaan, maka ini menjadi sebuah masalah. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya pihak manajer persediaan memahami dengan baik konsep penerapan stok barang dan order serta kondisi pasar yang akan terjadi di kemudian hari atau future. Seperti pada pengumuman pemerintah akan terjadi kenaikan BBM, pergerakan inflasi yang cenderung mengalami kenaikan dan sejenisnya.
di mana ini semua berakibat akan terjadi penurunan daya beli masyarakat juga pada saat menjelang bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri, serta perayaan akhir tahun, bahwa kondisi seperti itu, daya beli masyarakat menjadi meningkat atau mengalami peningkatan. Setelah itu ada permasalahan dan solusi pada pendekatan eksternal. Adapun beberapa permasalahan dan solusi yang terlihat secara eksternal pada bagian persediaan adalah resiko perubahan iklim global atau dampak timbulnya global warming atau pemanasan global yang bisa mempengaruhi pada timbulnya musim kering. Nah, ini bisa berdampak pada banyaknya tanaman pertanian yang mati atau gagal panen. Lebih jauh berpengaruh pada penurunan hasil panen, baik lokal hingga skala nasional, sehingga stok bahan baku jenis pertanian akan bermasalah. Kemudian untuk solusi yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan memiliki tenaga kerja yang memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang pemanasan global dengan tujuan agar perusahaan memiliki pemahaman kuat dalam menghindari setiap permasalahan di kemudian hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.